Assalamualaikum. Mohon berdiri semuanya. Kita cek kerapian. Kelasnya sudah bersih. Tidak ada sampah. Ya, oke. Ketua kelas, mari kita mulai pembelajaran. Yang turunnya, siapkan, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Walaupun hujan tetap semangat. Oke, Bapak absen ya. Andika Adi Putra. Oke, Pak. Oke, Anissa. Irwan. Hadir, Pak. Azian. Hadir. Amin. Hadir, Pak. Malyulis. Abu Bakar. Hadir, Pak. Nia. Misbah. Nurul Hafizah. Penny. Putri. Safik. Hadir, Pak. Rizka. Dian. Hadir, Pak. Sakira. Salbela. Salsa. Safani. Tania. Oke, alhamdulillah hadir semua hari ini. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Hadir, Pak. Bapak sedikit mengingatkan. Kalau kita praktik, kita kan menggunakan handphone. Di saat menggunakan handphone, kita gunakan kalau ada perintah dari guru. Paham? Kalau tidak ada perintah, silahkan handphonenya simpan di atas meja. Pas di saat praktik, ada telepon, izin dulu. Pak, kami tidak mengangkat telepon. Usahakan jangan mengganggu kawan yang lagi belajar. Habis itu internetnya ada? Ada, Pak. Ada. Kalau tidak ada internet, boleh sambung hotspot ke Bapak. Itu sudah Bapak bagikan di grup sandi dengan domain hotspotnya ya. Boleh disambungkan. Nanti praktik kita menggunakan aplikasi apa? Kita Gemini menggunakan aplikasi KA. Kita nanti akan belajar bagaimana mengoperasikan pengaplikasian dan kalibrasi perangkat kecerdasan artifisial. Kemarin sudah kan belajar tentang KA? Sudah. Di sini nanti kita akan memperdalam bagaimana kita menggunakan aplikasi KA itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau pelajar berarti untuk apa? Untuk belajar. Ada yang ditanya? Ini judul besar kita ini? Dah, oke. Kita belajar tentang KA itu mempunyai suatu tujuan.
tujuan. Pertama, murid mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial. Berarti kalian harus bisa ataupun mengetahui bagaimana aplikasi KA atau aplikasi AI itu kita gunakan untuk apa? Murid mampu memilih perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Pernah pakai Facebook? Nah, pernah pakai YouTube? Ada yang pernah jadi content creator? Bikin video di-upload di YouTube, di-upload di Facebook, atau kalian bikin di TikTok, di-upload juga di Facebook, ya kan? Kalau biasanya kan kalian, misalnya nih, sekarang lagi viral nih kan, membuat video konten, kalian upload ke aplikasi Facebook, view-nya sedikit, habis itu kalian coba lagi di aplikasi TikTok, lebih banyak. Berarti di situ kalian sudah bisa memilih mana aplikasi KA yang sesuai untuk diri kalian, sesuai untuk kita. Contoh dalam pembelajarannya, kalian misalnya belajar bahasa Inggris, bertanya ke bapak ibu gurunya, lama, ada aplikasi bahasa Inggris AI-nya, Grammarly namanya. Untuk apa? Kita belajar bahasa Inggris. Yang ketiga, murid mampu memanfaatkan kecerdasan artifisial sebagai media pembelajaran untuk kebutuhan sehari-hari. Selama ini kalau Bapak tengok kalian ini aplikasi di HP banyak, tapi belum paham digunakan untuk apa. ChatGPT kalian gunakan untuk apa? Kerjakan tugas. Mungkin ada kawan kalian yang belum paham, tetapi setelah kita belajar bagaimana mengoperasikan, mengaplikasikan dan berkolaborasi tentang perangkat KA, oh rupanya saya bisa tuh. ChatGPT ini saya gunakan untuk membuat konten, membuat poster, membuat makalah dan lain-lain. Selama ini cuma bisanya tolong carikan jawaban dari soal ini, misalnya gitu. Tujuan kita apa? Supaya kita nih lebih memahami apa itu aplikasi perangkat KA untuk kehidupan sehari-hari. Tadi udah Bapak jelaskan sedikit, ya kan? Sekarang ada pertanyaan tuh. Apakah kalian tuh mengetahui KA dan pernah menggunakannya? Pernah? Berarti kamu sudah tahu KA? Sudah? Sudah pernah? Sudah tahu tapi tidak terlalu mendalam. Sudah tahu tapi belum paham betul-betul kegunaannya. Aplikasi KA apa yang pernah kalian pakai? Apa? ChatGPT. Yang paling sering ChatGPT, apa lagi? Gemini, Meta, apa? Cici. Masih banyak lagi, tapi itu yang umum kalian gunakan, ya kan? Sekarang Bapak tidak mengetes asesmen kita sebelum kita memulai pembelajaran ini. Tolong keluarkan handphonenya, linknya sudah Bapak bagikan. Boleh dibuka menggunakan browser Chrome. Ini Bapak tampilkan. Sudah berjalan?
Sudah dikerjakan? Ah. Jaringan aman kan? Oh, jaringan Bapak nih kenapa ya? Telkomsel ya. Oh, XL nih gangguannya. Ada tidak bertanya di asesmen itu soalnya? Sudah selesai? Oke, sebagian sudah, di sebagian belum. Bentar, Bapak masih bermasalah nih nyambung ke WiFi-nya. Sudah. Oke, Bapak tanya hasilnya perwakilan per kelompok aja. Dari kelompok sini, Amin dapat berapa poinnya? 5, Pak. 5. Oke, jadi aplaus untuk Amin. Kelompok ini berdiri berapa? 5 juga, beri aplaus. Kelompok Iwan? 5 poinnya. Kelompok Ajian? 4. Oke. Berarti Bapak dapat menarik kesimpulan dari asesmen awal. Bapak tarik kesimpulan dari asesmen awal bahwa sebagian besar kita sudah mengetahui apa itu aplikasi KA, bagaimana menggunakannya, bagaimana mengimplementasikan. Pak, kami masih 4, tidak masalah, karena kita akan mempelajarinya di pertemuan ini. Karena pertemuan kemarin itu kan kita baru mengetahui aplikasi KA-nya, tapi kita belum pandai bagaimana kita mengoperasikannya. Habis itu ajian tadi salahnya yang nomor berapa ajian? Nomor 4. Nomor 4 itu berarti tentang kelemahan atau kekurangan dari KA. Mungkin ajian belum memahami kalau sebenarnya KA atau AI itu banyak kelemahan. Tak apa, nanti kita akan mempelajarinya. Masih semangat? Iya. Biar makin semangat kita breaking. Oke, semua berdiri, kita breaking dulu. Tahu kan yang lagi viral apa? Apa pacu? Jalur. Kita breaking menarikan pacu jalur. Boleh dibikin dua garis. Yuk, jangan di situ biar kita beriak. Biar semangat pagi ini. Yuk, lurus. Maju Lis. Sudah? Oke, siap? Siap semua? Oke, kita mulai.
Ayo semuanya, semangat. Oke, terima kasih. Lah, semangat sekarang? Semangat. Kalau udah semangat, baru kita masuk ke pembelajaran. Artificial Intelligence. Artificial, bahasa sehari-hari disebut AI, bukan AI ya. Kenapa? Dalam bahasa Inggris. Kalau orang kita nyebut AI, Pak, bukan AI. Dan kita anak sekolahan harus menyebutnya AI. Jangan nanti salah ya. Malu bapak jadi guru informatikanya. Siapa tuh kelas 10 kok nyebut AI tuh? Bayu, iya Bayu. Kalau belum mengetahui, belum belajar tak apa. Kalau kita sudah belajar, kita harus mengetahui. Ini ada sedikit kita permainan untuk kalian lebih memahami. Di situ ada soal, tolong dibagikan ya sticky note-nya. Di situ ada soal, menurut pendapat kamu apa itu kecerdasan artifisial? Boleh melihat referensi dari Bapak, boleh melihat Google, boleh melihat buku, internet, dan juga bertanya kepada rekan sejawat atau bertanya Bapak. Tapi kesimpulannya menurut pendapat kamu masing-masing, ya. Nanti ditempelkan di tempat yang sudah karton Bapak sediakan ini. Nah, kemarin dari Bapak bagikan referensinya kan? Boleh untuk melihat. Tulis menurut pendapat kalian. Jangan menurut pendapat Google atau ChatGPT atau mentang-mentang kita baca, tapi menurut kalian. Karena menurut pendapat, kalau menurut Bapak pendapat ada yang salah asal tidak keluar atau melenceng. Ada kendala? Pendapatnya ya, jangan pendapat kawannya. Pendapat tuh beda-beda. Boleh referensinya cari di internet, boleh yang Bapak bagikan, boleh dari buku kalian juga boleh dari hasil diskusi kelompok kalian boleh, tapi dengan syarat dengan ide kalian, bukan ide kelompoknya. Yang sudah boleh ya ditempelkan ke depan. Yang sudah. Itu ya, dikembangkan ide kalian. Di sini kita belajar berpikir komputasional juga, berpikir di luar nalar. Dikasih nama ya. Ya, bagus itu, amin. Betul.
Karena pendapat orang itu beda-beda. Silahkan. Ini referensi dari mana melihatnya? Kami ChatGPT. Oh, ChatGPT, internet berarti ya. Ini banyaknya inspirasi dari mana? Buku. Ini ada buku. Oke, berarti melihat catatan pertemuan kemarin. Ini dari mana ide kalian? Sudah ditempel? Sudah. Habis pena subjek? Ada bina. Ya. Sudah yang ini? Oke. Kalian tadi cari referensi dari buku atau internet? Internet. Berarti banyak kalian udah sedikit memahami kan? Oke. Sudah semua ditempel? Siapa ya yang tidak membacakan hasil dari kawannya? Yuk. Oke, silahkan Ajian. Bacakan hasilnya dari kawan-kawannya Ajian. Berdasar pada mesin atau komputer agar bisa berpikir seperti manusia. KA membantu pekerjaan seperti menyelesaikan tugas dan lain-lain. Oke. Lagi Pak. Lanjut Ajian. KA adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk mesin meniru kemampuan manusia, yaitu memahami bahasa dan lain-lain. KA bisa kita bisa memakai KA. Kita tahu manfaat dari AI yang mana bisa untuk mengerjakan tugas dan mempermudah mencari informasi dan lain-lain. Oke, terima kasih Ajian. Beri tepuk tangan ke Ajian. Tolong lagi, siapa lagi yang berkenan? Yuk maju, bacakan hasil dari kawannya. Bagaimana mengetahui pendapatnya tentang KA dan AI? KA adalah bidang ilmu atau komputer yang bertujuan untuk meniru kemampuan manusia dan mempermudah pekerjaan manusia. KA adalah bidang ilmu komputer yang fokus mesin yang berpikir. KA kecerdasan AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir mesin yang berpikir dan belajar mempermudah pekerjaan manusia. Oke, terima kasih Irwan. Kesulitan Irwan membaca tulisannya ya? Oke. Karena kalau kita mengerjakan pakai komputer, otomatis tulisannya bagus. Tapi kalau menggunakan sticky note, itulah tulisan dokter kita, ya kan? Tadi sudah Bapak minta kalian menulis apa itu KA, apa itu AI, bagaimana pandangan kalian tentang KA, tentang AI, menurut pemikiran masing-masing. Oke, sekarang
kita akan praktik bagaimana kita melakukan atau mengoperasikan, mengkolaborasikan perangkat KA dalam kehidupan sehari-hari. Ini LKPD-nya Bapak bagikan. Boleh dipahami sambil Bapak jelaskan. KA AI ini banyaknya dia tentang bagaimana kita mempunyai suatu produk, bagaimana menghasilkan produk. Jadi boleh kalian pahami di LKPD itu. Jam sebentar. Perintahnya, oke. Kan tadi sudah Bapak suruh pahami apa itu KA, ya kan? Masing-masing. Boleh juga via grup atau kelompok, tapi jawabannya menurut pemikiran masing-masing. Oke. Sekarang dalam kelompok kalian buatlah suatu produk, boleh video, boleh poster tentang pembelajaran kita hari ini. Apa tentang apa? KA. Berarti misalnya kelompok ini, kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 3 ini? 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 bisa memilih hendak membuat poster atau video. Tapi tentang KA. Kalau Pak kami ada ide lain, hendak menampilkan misalnya kreasi kami, boleh ditambahkan juga. Paham? Paham, Pak. Oke. Jadi kalian nanti Bapak bebaskan, boleh memilih 2 produk itu, pilihlah salah satunya. Apa itu video atau apa poster. Yang jelas poster video itu dibuat menggunakan aplikasi KA. Boleh melihat referensi dari internet atau yang Bapak ajarkan ke kalian, yang sudah Bapak bagikan di WA, boleh. Ataupun kalian, Pak kami ada inspirasi dari kelompok kami sendiri, misalnya, boleh. Terus kalau sudah selesai, hasilnya kalian kirimkan via WA, boleh bentuk PowerPoint, boleh bentuk Word, ya. Kirimkan ke grup WhatsApp kelas kita. Oke, bisa kita mulai. Nanti kalau itu sambil berjalan boleh bertanya kepada Bapak. Dibuat nama kelompoknya ya. Ini nak buat apa? Poster atau video rencana? Poster, oke. Buat menarik mungkin ya. Kelompok 3 buat apa juga? Poster juga. Berarti dari kalian hobinya mendesain suatu poster ya? Iya, Pak. Berarti kalau gitu berarti kalian nanti buat poster tuh harus menarik mungkin. Oke, Pak. Kalau bisa ibaratnya yang belum ada kalian lihat misalnya di internet atau di mana gitu ya. Ini buat apa kelompok 2? Video pakai apa? Gemini AI ya. Karena banyaknya pandai Gemini ya. Pakai ChatGPT bisa juga. Cuman ChatGPT itu kurang, kalau video itu mendereknya kurang rapi. Kalau emang udah pandai pakai Gemini, usahakan satu itu aja, tapi kalian betul-betul menguasai. Jangan kalian semua tidak kalian coba, tapi kalian tak pandai. Mending kita satu tapi pandai. Lanjut dikerjakan. Ini tak bikin apa? Kontennya video juga. Oke, berarti Bapak ambil kesimpulan
kelompok 3, 4 tadi tidak poster. Kelompok 2 video. Kelompok 1 Juga video. Iya, Pak. Video setahu Bapak banyak-banyak orang pakai Gemini. Kalian pakai apa? Kami gini. Oh, Gemini juga. Dah ahli. Nah, lumayan, Pak. Dah pernah coba berarti ya? Oke, berarti kalian di rumah sudah belajar mengimplementasikan juga. Nanti di sekolah kita tinggal mengembangkan, ya kan? Ya sambil diskusi dah. Nanti kalau yang sudah boleh dikabar ke Bapak ya. Warna biru. Buat semenarik mungkin sampai kawannya terbelalak. Oke. Kalian tadi kan video kelompok 2. Oke. Siapa yang tiap hari biasa ngedit? Tiap hari dulu. Biasa Irwan? Dika. Irwan bisa juga? Bisa juga. Belum menguasai. Kan tadi Bapak perintahkannya tentang KA, pembelajaran KA. Kalau kalian memang bisa pandai, ada yang sudah saja Dika lebih pandai, lebih pro bahasa kita kan, boleh tambahkan. Kalian misalnya bikin cuplikan apa gitu, video pendek, apa-apa yang agak keluar sedikit boleh, tapi intinya itu tentang belajar KA, boleh juga ya. Nanti kalian kita bikin kawannya yang poster, berarti dia nanti datang ke kalian, bagaimana tuh bikin video tuh kan. Sudah mulai didesain. Ada kendala di internet? Tidak ada. Biasa kita ini di kampung kan kendala kita internet tuh kan. Untung nggak mati lampu susah sinyal. Itulah kelemahan kita belajar KA. Kalau di kota hidup lampu terus. Kalau di kita pas kita tidak mau praktekkan aplikasinya, mati lampu, hilang lah. Tak ada lagi, tak ada can. Bikin berapa produk posternya? 3. Oke, bagus. Tapi nggak ucap 2. Oke, jadi gini, kendalanya apa? Cuman penjelasan aja Pak. Belum. Penjelasannya belum. Internet kendala tak kalau pas kita menciptakan konten ini? Kalau mati lampu gitu bisa akses tidak? Tidak. Kalau di ketupat kita kan, mati lampu mati ya. Hilang internet. Pakai aplikasi Gemini, ChatGPT atau GPT, Pak. ChatGPT. ChatGPT. Habis itu nanti kalian kalau misalnya kawan yang bertanya apa perbedaannya, kalian bisa jelaskan. Ya kan kalian hanya bisa menggunakannya aja. Oke? Ada yang masih mengambang idenya, atau kami nak bikin video tapi promnya belum pas. Karena membuat video tuh biasanya tak satu tag prom, ya tak? Coba ini, bahasanya terbalik. Itu yang sering Bapak terima tuh kalau bikin video. Konten videonya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Kami pakai bahasa Inggris. Lagi pakai bahasa Inggris. Promnya bahasa Inggris, tapi pengeluarannya videonya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, Pak. Gitu. Jelas tuh, Pak. Itu berarti kamu masukkan promnya perintah gunakan bahasa Indonesia. Iya. Kalau bahasa Inggris berarti
perintahnya salah di situ. Kalau kamu tidak coba menggunakan bahasa Melayu, bahasa India, nanti dia pakai bahasa itu. Karena dia melakukan perintah, iya, menyesuaikan kita. Tapi kenapa bahasa Inggris Pak banyaknya? Karena aplikasi AI itu kan bukan buatan Indonesia. Tapi dia bisa mendeteksi bahasa Indonesia. Ini kita belajar KA, mudah-mudahan nanti ada kelas siswa kita nih, unggulan bisa menciptakan KA sendiri dengan kearifan lokal. Ini Bapak coba tuh, dia pakai bahasa Batak, aksen Batak. Bisa, bahasa Batak, aksen Melayu, bisa. Jadi bagaimana kita mencoba aja, memasukkan perintah. Itu kalian sih kalau kita bahasa Indonesia, oke bahasa Indonesia, kalau tidak Melayu, berarti buat kedua bisa memberikan kalau kita membuat dia hasil ya problem bisa kalau tidak
Karena sudah pemahaman berapa persen, berapa itu persen, namanya itu apa namanya di masukkan ke konvoy atau keperluan untuk pekerjaan dan dalam pendampingan kita sebenarnya seperti komputer tidak tentu kita memanfaatkan apa yang sudah selesai dan sudah selesai boleh dikirimkan ke Bapak, kita masukkan di laptop, oke? Dikirimkan hasilnya pokoknya nanti kembali ke kita ya, siapa moderator ya, oke? Oke, kalau ini sudah selesai, kirimkan ya, nanti presentasinya disiapkan, oke? Sudah selesai, jadi coba diam-diam, karena kalau diam itu lebih banyak kepikiran. Ya, tetapi di konten kreator dan juga dibuat pakai foto aja. Nanti ini berapa ya? Berapa itu kita foto dua kan? Gimana satu? Nah, udah bisa udah dikirim, aman? Nanti kita tinggal proses. Nanti siapa ya? Ya Pak. Oke. Kelompok satu sudah dikirim. Sudah. Kelompok dua sudah. Kelompok tiga sudah. Kelompok empat oke. Tadi kita pesan. Oke, siapa langsung? Kalau sudah terlihat kelompok satu. Bapak akses kontak dulu ya. Kelompok satu kan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, pada kali ini kami akan membahas tentang jabatan pada kali ini kami akan menyampaikan kami akan membuat sebuah video konten yang kami buat menggunakan Gemini, di mana video ini kami buat dari prompt perintah sebagai berikut. Baik, dari prompt yang kami gunakan dalam berbahasa Inggris ini,
Kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya yakni sebagai berikut. Seorang siswi Indonesia berusia 15 tahun mengenakan seragam sekolah menengah tradisional Indonesia yang mengatakan belajar AI bukan hanya soal menguasai teknologi, tetapi memahami bagaimana masa depan sedang dibentuk hari ini. Dan paragraf yang kedua yakni itu adalah kami menampilkan suasana sekolah Indonesia yang sesungguhnya. Mari lihat tampilan video yang kami hasilkan dari kerja kelompok kami. Dari AI hari ini bukan pilihan, tapi kebutuhan. Karena masa depan akan diciptakan oleh mereka yang mengaku data dan berpikir algoritmik. AI bukan tentang menggantikan manusia, tapi tentang memperkuat kemampuan manusia untuk berpikir, berinovasi, dan berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Belajar AI bukan sekadar menguasai teknologi, tetapi memahami bagaimana masa depan dibentuk hari ini. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi kelompok yang bertanya. Silakan menunjukkan produk konten dari kelompok masuk. Tadi yang ke siapa yang siap bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah ada batasan umur pada jenis konten yang bisa dibuat oleh video tidak? Apakah ada batasannya kalau kalian membuat konten menggunakan video? Tidak. Boleh? Baiklah, bisa jawab. Iya. Ahlinya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebagai model AI, IO3 memiliki batasan terkait etika dan keamanan. Biasanya ada filter atau aturan ketat yang mencegahnya membuat konten yang berbahaya, menyesatkan, atau melanggar etika. Oke, Oke, terima kasih. Sekian kelompok. Kami dari kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 sudah dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang mana video yang telah kami buat menggunakan Gemini AI yang akan kami tampilkan.
Kelompok kami membuat konten KA berupa video. Kami menggunakan aplikasi KA yaitu Bumi AI. Sedang apa, Dek? Wah, hebat sekali. Sedang apa, Dek? Sedang apa, Dek? Sedang belajar coding dan AI, Pak. Wah, hebat sekali. Bagus, nanti saya apa? Dan ini video menggunakan yang kami menggunakan pada sini. So this is how the AI processes information. That makes sense, but what if there's an error in the data? So this is how the AI processes. Dengan aplikasi KA, kita juga bisa membuat film animasi pendek. Ini hasil film animasi yang coba kelompok kami buat. Oke, baiklah, jelas video dari kelompok kami atau kami dari kelompok yang ingin bertanya kami silakan. Silakan sebutkan pertanyaannya. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana prompt yang digunakan untuk membuat video ini diterjemahkan menjadi adegan visual? Apakah ada elemen yang tidak terbuka? Jadi itu adakah misalnya pemikiran kelompok kalian ini seperti ini tapi kok jadinya tak seperti yang kalian inginkan, maksudnya gitu ya? Iya kan? Jadi kelompok lain apakah ada elemen yang tidak terbuka? Baik. Apa satu lagi video juga kan? Boleh kasih pertanyaan lebih banyak sama hasil kalian. Oke, sampai hidupnya. Itu hidup. Ya, jawaban Dia nanya apakah ada elemen kawan yang tidak terbuka? Tapi moderator, Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kamu minta waktunya untuk kita jawab. dia berapa menit? Tidak mikrofon. Tapi ada juga. Ada. Ini seperti itu. Iya, silakan. Cuma nama yang apa? Iya. Pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Anissa. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ada. Promnya seperti adalah seekor naga terbang di atas sebuah kastil. Dan Jadi kawannya video naga tadi ya, ada masalah ya. Dan di sana ada 3 penyihir sedang membaca mantra. AI berhasil menerjemahkan naga dan kastil dengan sangat baik. Tetapi yang tidak terduga adalah detail pada sisi naga yang berkilauan dan asap yang keluar dari hidungnya yang membuat adegan terasa lebih hidup. Paham maksudnya? Bapak penjelas. Mungkin bagiannya kelompoknya di luar. Di saat menyebutkan tuh langsung ke penyihir gitu ya. Tapi terjadinya malah tak lurus. Di video itu kan satu itu hilang juga. Itu berarti kalian
Coba tadi Andika ya kan kalau ganti Andika dapat pro dikasih. Nanti kita bikin project bersama kamu dengan Andika. Ya, oke. Oke. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selanjutnya tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang KA. Itu ya. Kalian kebanyakan slide tadi tidak? Kalau ini tidak. Kalau ini tidak. Oh, di apa jadi atas kalau tidak. Manfaat utama kecerdasan buatan AI. 1. Mempermudah pekerjaan. 2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 3. Inovasi tanpa batas. 4. Membantu pengambilan keputusan. 5. Personalisasi pengiriman. 6. Personalisasi eksperimen. Dan AI bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk bekerja sama. Itu hasil itunya kalian ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Posternya ya? Dua membuatnya dua. Ada Dua. 3, Pak. 3. Ini 1. Di atasnya tadi kayak ini terlihat robot. Inilah hasil dari poster kami. Kami buka sesi pertanyaan. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan. Sesi pertanyaan. Kalian jangan fokus terkait itu. Saya kira tangan dulu. Berarti dia sudah banyak master juga di kelas ya. Bisa kita beri produk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kami bertanya kepada kelompok 3. Manfaat utama kecerdasan buatan. Apa manfaat utama kecerdasan buatan? Bagi kelompok lain yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Oke, tidak ada lagi kelompok yang ingin bertanya. Kami minta waktunya sebentar untuk mencari pertanyaan, mencari jawaban.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan akurasi dan presisi, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keamanan dan keselamatan, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Apakah dari kelompok tadi sudah jelas dengan pertanyaan yang kami berikan? Nah, baiklah, mungkin dari itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menyatakan presentasi tentang pembuatan poster. Perbedaan AI dengan manusia. Kecerdasan AI. 1. AI kecepatan berpikir dan kapasitas data. 2. Logika dan objektivitas. 3. Pembelajaran spesialis. Kecerdasan manusia. 1. Kreativitas dan intuisi. 2. Empati dan emosi. 3. Pembelajaran adaptif. AI adalah alat untuk optimasi manusia pencipta dan pemimpin inovasi. Baiklah, itu saja yang dapat disampaikan. Tapi jika ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana cara menulis prompt yang baik agar hasil poster AI sesuai dengan kebutuhan? Baiklah, kami minta waktu sebentar. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana tulisan atau prompt yang baik untuk membuat poster? Jadi bagaimana kelompok ini membuat suatu poster? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh tulis. Prompt harus jelas, detail, dan spesifik. Misalnya menyebutkan tema, warna gaya desain, teks yang harus ada, serta suasana yang ingin ditampilkan. Contoh, buat poster edukasi tentang manfaat AI dengan desain modern. Warna biru dominan dan teks tentang menuliskan AI untuk masa depan. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 2 puas? Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aku untuk kelompok 2.
Sudah semua kita presentasi? Sudah. Berarti kalian sudah mengenal sedikit lebih tercerahkan apa itu KA kan? Oke. Berarti kita tadi ada 4 kelompok, ada 4 produk, ada 4 konten. Yang 2 berupa video, yang 2 berupa poster. Jadi 4 kelompok yang berbeda, berarti kalian bisa mengambil kesimpulan. Apa yang bisa kalian ambil kesimpulannya dari pembelajaran hari ini? Boleh diskusikan sebentar. Apa kesimpulannya? Diskusikan sebentar. Kesimpulannya apa? Yang menariknya apa dari hari ini kita belajar? Apa yang harus kita lakukan untuk pelajaran selanjutnya? Coba kelompoknya Amin. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya setelah kalian tadi belajar membuat kontennya pakai apa tadi? Aplikasi dan KA. Kan kalian tadi membuat suatu poster. Kalian berarti kan sudah bisa membandingkan 1, 2, 3 dengan kelompok lain. Kesimpulannya bagaimana menurut kalian? Hasil kalian dengan kelompok lain itu bagaimana? Simpulkannya. Apakah hasilnya lebih baik kelompok kami, Pak? Misalnya. Atau kesimpulannya kami harus lebih apa-apa kan? Apa kesimpulannya kelompok Sapik? Dari setelah kita mempelajari Harus belajar lagi karena poster yang membuat dengan Pak dan sering kesalahan. Oke. Kesimpulannya kelompok mereka akan lebih memperdalam pembelajaran karena masih ada kesalahan. Kelompok Irwan. Kesimpulan kalian tadi membuat sebuah video. Kalian sudah membandingkan video kalian dengan kelompok 1? Sudah kan? Kita sudah melihat sama-sama. Jadi kesimpulannya apa dari hasil video kalian kalau kita bandingkan dengan kelompok-kelompok lain? Bagaimana? Berarti kontennya gimana? Konten yang dihasilkan AI bisa beragam. Iya tak? Kelompok ini dengan kelompok ini beda tak hasilnya? Beda. Kesimpulannya gimana? Kalau kami walaupun belum pas di dalam mengedit video AI, tapi kami dah belajar di mana AI ini sangat mempermudahkan kami. Ya. Nah, tak perlu coding atau seperti apa itu. Tinggal munculkan perintah, AI jalankan. Oke. Menarik tak hari ini kita belajar? Menarik. Karena dari sebelumnya yang Pak kami hanya tahunya kami bisa mengedit sebuah poster. Akhirnya bisa mengedit sebuah video. Apa lagi yang menarik tadi ya? Yang menarik itu dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum kita mengerti sehingga dikerjakan sama-sama bisa menjadi hal yang lebih baik lagi. Oke. Tadi kelompok Irwan masih agak bingung bagaimana menyimpulkannya. Berarti menurut kelompok Irwan apa yang harus dilakukan untuk pelajaran selanjutnya? Lebih belajar lagi. Walaupun di sini ada masternya kan? Cuma master kita ini pendiam. Dia bisa aja mengedit tapi kalau mengeluarkan pendapat masih malu-malu. Oke. Bapak simpulkan berarti dengan kita belajar AI kita bisa menciptakan inovasi baru. Kita masuk ke asesmen terakhir, asesmen akhir pembelajaran. Sudah Bapak kirimkan link asesmennya. Tolong dicek di grup WhatsApp-nya. Boleh dibuka, dikerjakan, waktunya 5 menit.
Dikerjakan dengan seksama. Ingat, kerjakan masing-masing. Karena ini untuk menilai sampai mana diri kalian memahaminya. Nanti hasilnya Bapak cek. Kalau yang payah login, biasanya pastikan dulu apanya, jaringannya. Habis itu perbaiki kadang modus pesawat dulu, baru bisa. Kadang itu kita emang susah sinyal kan. Dua menit lagi ya. Paham kan? Tak ada kendala kan bukanya? Tidak, karena sama dengan asesmen yang pertama tadi. Cuman beda linknya aja. Caranya sama. Boleh dikumpulkan hasilnya, dikirimkan, yang sudah selesai disubmit, kirimkan, nanti ditengok skornya berapa. Nanti Bapak bisa juga melihat skornya. Ini sudah semua sudah dikirim? Sudah, Pak. Kenapa? Sudah? Udah, Pak. Oke. Dikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Kendala apa? Bingung? Bingung jawab? Oke. Oke, Bapak cek ya. Tolong dikirimkan semuanya hasilnya ya. Ini udah masuk setengah nih. Kita semua 20 orang. 18, 2 orang lagi. Andika, udah dikirim? Belum, nah, kirim ya. Itu kayaknya disubmit, udah selesai semua disubmit, langsung dikirim. Andika di pro ngedit ini. Oke. Sudah ya? Ini sudah semua kan? Oke, ini Bapak cek ya. Oh, udah masuk semua. Tadi di asesmen pertama ada yang 5 poinnya kan? Ada yang berapa? 4. Ada yang berapa? 3. Ada yang berapa? 5. Jadi alhamdulillah nih Bapak tengok ada beberapa rata-rata. Entah Bapak hitung 1, 2, 3. Kita kurang lebih 15 orang full point. Berarti full point itu hampir semua pertanyaan benar. Ada juga penambahan nih, si Bayu tadi 4 poin. Ya Bayu ya, asesmen pertama. Ini sudah full point juga. Jadi berarti Bayu bagaimana? Sudah mulai? Sudah mulai bisa, Pak. Sudah mulai bisa, sudah mulai Enggak, Pak. memahami. Tapi ada yang apa namanya? Tadi turun. Asesmen itu kita bisa melihat kalian paham di awal atau paham di akhir. Hasil asesmen itu bisa untuk menentukan Bapak untuk pembelajaran berikutnya. Jadi nanti dengan hasil asesmen itu Bapak juga bisa melihat nih kelompok ini tadi asesmen ini Bapak tengok, oh aplikasi apa yang sering digunakan. Ada pertanyaan seperti itu tadi kan? Kelompok ini paling banyaknya menjawab apa tadi? Kalian pahamnya aplikasi apa digunakan? ChatGPT. Berarti lebih sering menggunakan ChatGPT. Karena Bapak poinnya nih Bapak tengok tadi ChatGPT, habis itu Gemini, banyak-banyaknya Cici dan Meta ada beberapa yang menggunakannya. Oke. Asesmen sudah. Kita sudah belajar, ya kan? Bagaimana KA itu kita gunakan produk apa yang bisa kita hasilkan dari KA. Oke, ada konten, ada apa lagi?
poster, bisa juga lagu, ya kan? Bisa juga kalian menciptakan sebuah lagu dari konten kreator seperti orang-orang itu bisa. Bagaimana perasaannya kalian setelah kita belajar coding dan KA? Semangat. Good, baik. Amin, gimana perasaan Amin? Lapar, Pak. Lapar. Oke, kalau lapar nanti jam istirahat kita lanjut makan. Bakar? Bagaimana perasaannya Bakar? Good, bagus. Berarti kalau bagus, Bakar memahami apa itu KA. Irwan? Semangat, Pak. Semangat. Oh, berarti tidak mengalahkan Andika nih, konten kreator kelas kita. Iya. Ini si siapa? Iya. Rian? Good, Pak. Good, bagus, baik. Kemarin good juga kan? Iya. Alhamdulillah. Berarti kalau kita habis belajar, kita harus semangat. KA itu mengajarkan kita supaya bersemangat. Bukan mengajarkan kita tuh jadi malas. Kalian bisa membuat suatu konten perasaan menggunakan KA. Itu Bapak buat pakai KA. Pakai aplikasi Gemini AI. Ini Bapak buat ya. Bisa kan berarti? Iya tak? Bisa tak? Bisa. Berarti Gemini AI bisa juga, ataupun aplikasi KA bisa kita gunakan. Bagaimana kita belajar atau kita gunakan untuk membuat suatu konten. Pak, konsep tadi kan KA itu untuk pembelajaran. Iya. Karena sekarang ada namanya konten kreator yang bisa mengubah masa depan. Contoh, dulu kita belajar, kalau cita-citanya ditanya, jadi apa? Dokter, ya kan? Polisi, apa lagi? Polwan, tentara. Tapi adanya aplikasi KA mengubah pola pikir manusia. Tidak ditanya adik kalian, tidak jadi apa nak? Gamer kak? Tidak jadi apa nak? Apa namanya? YouTuber, apa lagi? Konten kreator, apa lagi? Konten kreator IT, hacker. Mantap. Ya tak? Jadi masuk AKA nih, masuk dengan tujuan pembelajaran kita. Kalian paham belajar kita tadi? Paham. Cara menggunakannya paham? Mengaplikasikannya paham? Oke. Kalau boleh nanya Pak? boleh? KA ini bisa mengubah ekonomi tak Pak? KA bisa mengubah ekonomi tak Pak? Oke, Bapak menghasilkan duit gitu ya? Oke. Bapak balikkan ke kawan-kawan dulu, kita buka diskusi. Bisa tak KA itu menghasilkan uang menggunakan produk KA? Bisa, kata kawannya. Bisa tak KA itu dengan kita bekerja sebagai konten kreator menggunakan KA? Kan tadi uang ujungannya. Bisa? Bisa. Contohnya apa? YouTuber. Jadi Azian misalnya nih, Azian sekarang pelajar. Kalau tidak bekerja 24 jam, tak bisa karena kita sekolah. Sekolah kita kan sampai jam 4 paling cepat, paling lama, paling cepat kalau tak ada kendala, misalnya jam 2 kita dah pulang kan, kalau banjir atau apa kan.
Sore itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan menggunakan aplikasi KA untuk membuat konten. Contoh kan kalian tadi udah membuat konten. Siapa tadi kelompok ini saling pro? Nurul juga pro ternyata. Jadi dia mau Oke, jadi bisa aja datang ke Nurul atau ke yang lain belajar aturan dengan rumah bapak juga boleh. Misalnya Pak, kita belajar di konten. Ayo. Kalian selama ini berpikir konten itu hanya menggunakan kamera, ya kan? Direkam. Sekarang kita dari rumah itu bisa sambil tiduran kita bisa menggunakan konten. Apa namanya itu? Tadi di kelompok ini membuat animasi pendek. Animasi pendek itu kalau kalian tekuni bisa menghasilkan duit tak? Ujung-ujungnya kalian kan belajar, kalau bekerja kata orang apa lah bayu kerja orang tua ini. Tapi kalau kita bisa menghasilkan cuan, bahasanya uang pakai aplikasi KA, kita bisa kerja santai. Sekolah kita tetap belajar, kegiatan sekolah belajar, kita bisa mendapatkan penghasilan di luar kegiatan sekolah. Berarti kalian sudah bisa memahami kalau kalian bisa membuat sebuah konten. Berarti kalian paham. Oh Pak, kami pengen bikin konten video. Boleh nanti kalian tengok di Facebook Bapak, banyak konten Bapak buat pakai aplikasi KA. Yang sudah berteman, segala itu ada. Atau yang bilang sekarang nih, akhir-akhir ini Pak Polisi, ya kan, melarang anak kecil. Itu kalau kalian pandai membuat ya, kalian bisa dapat duit. Datang ke orang tua misalnya, anaknya tak bersih, Pak 5.000 kami pakai konten. Itu kan satu model konten, satu prompt ya, seperti dibuat rombongan Tania tadi ya. Prompt pakai bahasa Inggris bisa menghasilkan 3 video, gitu kontennya. Asal jangan salah. Tadi bukan salah rombongan kelompok 2 coba bahasa Inggrisnya ya. Seperti itu. Berarti kalian kalau sudah bisa memahami, mengaplikasikan perangkat kecerdasan KA untuk kehidupan sehari-hari, kita bisa menghasilkan uang, kita bisa menghasilkan ilmu. Oke? Ada yang bertanya lagi? Kita diskusi lagi. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Pembelajaran selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang mengenal ragam AI dan asisten virtual hingga sistem cerdas. Sebelum itu, Bapak tanya lagi terakhir. Berarti konten kreator ataupun produk KA itu bermanfaat tidak? Bermanfaat. Kalau bermanfaat, bisa tak kita kembangkan bakat kita di situ? Bisa. Ya kan? Oke. Kalau bisa kita kembangkan di situ, berarti kita bisa kembangkan ilmu kita. Kita bisa melakukan kolaborasi. Tadi kelompok ini bikin videonya pakai apa? Pakai Gemini. Oke, Bapak kasih contoh menggunakan Gemini ya. Pakai Gemini. Kalian masukkan perintah di Gemini itu pakai suara atau pakai ketikan prompt? Ketikan ya? Oke. Sekarang kalian tuh bisa loh membuat video itu menggunakan perintah suara. Nanti yang master video kita ajak, kita aduk-aduk lagi aplikasinya. Coba sampai mana gitu kan. Habis itu dengan kita mengenal ragam AI dari asisten virtual, kalian nanti bisa menerapkan KA yang kalian butuhkan dalam kehidupan
Contohnya asisten virtual tuh ada yang pakai iPhone. Ya. Kalau iPhone pernah nggak kalian perintahkan HP kalian pakai suara? Nah, caranya gini kan? Kalau iPhone tuh apa namanya itu? Siri kan? Siri, tolong aktifkan alarm pukul 2 misalnya gitu. Nanti aplikasi cerdas ya akan membuatkan kita alarm pukul 2. Atau kalau adik-adik kita, anak bapak, adik-adik kalian kalau buka YouTube, mereka belum pandai mengetik, apa yang dilakukan? Pakai suara. Itulah disebut asisten virtual. Oke. Mereka mengerjakan pakai suara. Belum pandai mengetik, jadi Google carikan video Upin Ipin. Itu kalau ada bapak. Kalau dia sudah mengenal ragam AI, kalau kita mengenal ragam AI, tadi contohnya buat video pakai chat ini, buat video pakai ini. Pak, capek tangan kami ngetik. Contoh tadi 3 video aja promnya banyak tak? Banyak Pak. Banyak. Kalau ada kesalahan bagaimana? Itu tidak penting lagi Pak. Tidak tengok, jadi asal jadi jaga karena waktu dan batas. Jadi di video kalian tadi banyak promnya kan? Capek kan ketik pakai tangan? Oke. Berarti kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran selanjutnya ragam AI-nya pakai asisten virtual. Misalnya gini, contohnya Google buka aplikasi Gemini AI, ketikkan seorang gadis Indonesia umur 15 tahun menggunakan baju pramuka sekolah SMA, sedang duduk di depan meja komputer dan komputernya menampilkan gambar ini bla 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 bla. Kita cuma mencerita, nanti asisten virtual kita yang mengubah ke bentuk tulisan. Lebih gampang mana? Ya. Lebih gampang mana? Menggunakan asisten atau kita manual? Asisten. Kalau kita pakai asisten, kita tak sampai capek. Sistem cerdas. Pernah dengan mobil listrik? Ada mobil otonom yang tanpa disupir orang dia bisa bergerak sendiri. Pernah mendengar? Kita memang di Mandah ini tidak lihat langsung kayak kita misalnya melihat di TV, di YouTube, tapi itu sudah ada. Jadi ada mobil sudah diciptakan, mereka menciptakan mobil menggunakan KA, sistem cerdas, parkir, kita turun, kita arahkan parkir dia sendiri, kita program parkir dia otomatis mundur, maju, mundur, lepaskan parkir. Kalau kalian pernah menonton, ada itu film judulnya Medan 270. Bagus tuh, itu film tentang kakak, rumah cerdas, aplikasi cerdas. Jadi kalau ada maling, rumahnya mendeteksi ada maling itu. Kalau sudah ada maling, ada orang tidak dikenal yang masuk ke rumah menjongkel, otomatis memblokir, tutup dia langsung kacau. Ada alatnya. Habis itu orang itu berjalan di misalnya satu lorong ini, juga ada di jebakan otomatisnya. Pasang air, pasang apa sama dia, orang itu tersetrum. Kulkas dia bisa keluarkan alat isinya sendiri. Itu namanya sistem cerdas. Kalau di luar negeri sudah banyak yang diciptakan untuk rumah-rumah sistem cerdas itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin orang-orang kaya. Tapi tidak ada kemungkinan ada kemungkinan kita pun bisa. Jadi minggu depan Bapak harapkan kita lebih lagi interaksinya, kita lebih lagi berpikir komputasionalnya. Jadi kita harus bisa
eh, apa namanya, berpikiran kalau dengan belajar KA itu kita bisa menciptakan suatu hal yang baru. Oke? Habis itu untuk pertemuan selanjutnya juga kalian harus lebih memahami aplikasi yang kalian gunakan. Tadi Bapak memang ada beberapa yang masih bisa aja lah, boleh. Tapi kita lebih pahami dulu di rumah. Di sekolah kita tidak diskusikan permasalahan. Kayaknya ada yang ditanya terakhir, Pak, ya? untuk minggu depan kita menggunakan pembelajaran kelompok seperti ini atau individu? Kelompok. Karena kita masih berbasis proyek. Ya. Ada lagi sebelum kita tutup? Oke. Kalau tidak ada, mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ketua kelas tutup dengan berdoa. Perhatian semuanya. Ista'id hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.